Baik, para pemirsa HCTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dengan tema info penting nabi-nabi. Iya. Ya. Jadi meskipun nabi-nabi adalah hal yang sering kita ketahui informasinya, banyak yang menyampaikan berkaitan dengan nabi-nabi itu, ya. Sejarah para nabi sejak dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah informasi yang tidak baru, informasi yang sudah biasa kita dengar. Tapi memang ada beberapa info-info yang lain yang mungkin di antara kaum muslimin dan muslimat tidak terlalu familiar. Di antaranya tadi kita sudah sebutkan adalah berkaitan dengan agama nabi-nabi. Nah, jadi nabi-nabi itu seluruhnya beragama Islam. Nabi Musa beragama Islam, Nabi Isa beragama Islam, ya. Nah, jadi jangan ada anggapan pada masyarakat Muslim bahwa yang menyampaikan Islam itu Nabi Muhammad. Ya, kemudian nabi-nabi sebelumnya menyampaikan agama lain. Bahkan justru dulu ketika saya masih di sekolah itu guru-guru mengajarkan bahwa yang menyampaikan Ibrahim itu menyampaikan agama Hanif. Nah, jadi tidak disebut agama Nabi Ibrahim yang jelas. Apa nama agama Nabi Ibrahim? Hanya disebut di dalam buku-buku panduan di SD dulu itu agama Hanif. Padahal sebenarnya Islam yang dimaksud dengan Hanif itu, karena Hanif itu sifat dari agama Islam, bukan nama agama. Nah, jadi inilah yang mungkin perlu disampaikan kepada para pemirsa seluruhnya dengan tema kita pada kesempatan ini, yaitu info penting nabi-nabi. Oke, mungkin ada hal lain yang bisa disampaikan, Tengku Samsibar. Seperti imam di kampung-kampung. Setelah tidak ada imam ini, sudah diganti yang lain. Begitu juga pada masa nabi-nabi. Setelah itu tiada Adam, udah nabi lain, sampai kepada Rasulullah. Itu Rasulullah membangun seperti membangun Ka'bah itu. Nah, itu walaupun yang dibuat yang pertamanya oleh Nabi Ibrahim, tapi Rasulullah SAW memperbaharui. Itu memang Islamnya sudah ada sejak dulu. Jangan kita mikir cuma Rasulullah SAW yang membawa agama saja. Sejak dulu sudah ada Islamnya. Dan sudah ada salat. Cuma cara mengerjakan paling-paling berbeda sedikit. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa perbedaan antara salat di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dengan setelah diutus Nabi Muhammad. Itu tidak bisa kita jelaskan. Tidak bisa dijelaskan? Tidak bisa kita jelaskan. Nah, maksudnya perbedaan salat antara dulu dan sekarang itu belum bisa kita jelaskan. Tidak bisa kita jelaskan. Baik, mungkin sama, mungkin ada bedanya, mungkin kadang-kadang sedikit, kadang. Jadi gini, kalau misalnya disebut beda, tentu harus diketahui bedanya di mana. Kalau enggak bisa dikatakan berbeda. Tapi memang secara umum prakteknya ada perbedaan dengan sholat ketika di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Karena di zaman Nabi sebelumnya itu ada sholat yang hanya sekedar rukuk saja. Jadi sholat ini yang dimaksud itu rukuk gitu. Ada yang berdiri saja, itu sudah sholat. Ya, kemudian sujud saja dan seterusnya. Tapi ketika di zaman Muhammad itu sudah disempurnakan. Ada sholat itu ada berdirinya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada duduk di antara dua sujudnya, kan sudah sempurna. Nah, jadi memang di zaman Nabi Muhammad itu praktek sana ini sudah sangat sempurna, ya. Misalnya contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu meninggal dunia beliau itu dalam keadaan beliau sedang sholat. Ya, maksudnya sedang sholat itu sedang berdiri. Jadi beliau tidak ngapa-ngapain, beliau tidak rukuk, beliau tidak i'tidal, beliau tidak sujud, beliau sekedar berdiri. Nah, dan masyarakatnya tidak tahu beliau sudah meninggal dalam keadaan sedang berdiri itu. Sampai tongkat beliau sudah dimakan rayap. Waktu jin itu bekerja, seandainya udah tahu
bahwa Sulaiman sudah meninggal, mungkin jin itu tidak bekerja lagi. Ada dicerita di dalam kitabnya. Ya, itulah dia. Makanya Nabi Sulaiman mengawasi jin dan yang lainnya yang bekerja untuknya dalam posisi beliau sedang mengerjakan sholat. Ya, beliau sedang mengerjakan sholat. Jadi orang-orang jin dan yang lainnya itu menganggap Nabi Sulaiman itu masih mengawasi mereka. Tapi sebenarnya karena mata beliau terbelalak, begitu ya. Ya, beliau sedang berdiri dan seterusnya. Dan beliau sebenarnya kemudian sudah meninggal dunia. Nah, jadi para pemirsa Aceh TV yang Allah muliakan, jadi info-info yang meskipun tidak terlalu banyak seperti yang kita sampaikan tadi, tapi info itu sangat penting, ya, agar kita tidak salah paham berkaitan dengan nabi-nabi. Apalagi misalnya dalam kisah para nabi itu juga sering diceritakan berkaitan dengan kisah-kisah Israiliyat, ya. Jadi misalnya nabi di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu ada orang yang tingginya sangat luar biasa tingginya, sampai apabila dia ingin makan, dia mengambil ikan dari laut kemudian memasaknya di matahari. Nah, jadi cerita-cerita itu sebenarnya tidak ada. Itu cerita-cerita dongeng. Nah, tapi kemudian karena kita tidak belajar sejarah secara benar, akhirnya cerita-cerita itu pun dipercaya. Ya, sampai kemudian ketika peristiwa banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang luar biasa tinggi airnya sampai menenggelamkan gunung-gunung, itu raksasa tadi, ya, seorang raksasa tadi itu air itu hanya sampai ke lututnya saja. Nah, itu cerita-cerita yang tidak benar, ya. Raksasa itu namanya Ush bin Unuq atau Ush bin Inak. Nah, tapi memang itu sangat populer di masyarakat kita. Nah, termasuk misalnya kalau menceritakan tentang kaum yang didatangi oleh Nabi Musa di Palestina. Ya, ketika bangsa Bani Israel ini kemudian dibawa oleh Musa alaihissalam ke Palestina, itu ada riwayat-riwayat menyebutkan kaum di Palestina itu luar biasa besarnya sehingga Bani Israel itu dimasukkan ke dalam saku-saku baju. Nah, itu juga dongeng. Nah, jadi sebenarnya inilah yang kita tidak bisa memisahkan, ya, mana yang dongeng, mana yang tidak, kalau kita tidak belajar secara dengan benar. Karena ini dia. Karena semua apa ajarannya, biarpun kita satu Islam, satu agama semua, karena perbedaan-perbedaan itu ada kitabnya masing-masing. Nah, yang tujuan dan maksud sama. Tujuan dan maksud semuanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi berbeda sedikitnya itu tidak ada jadi masalah. Tapi dalam prinsip seperti tadi nggak bisa, karena sejarawan bukan kita yang menilai, ahli tapi sejarawan, ahli sejarah menilai bahwa kisah itu tidak benar. Jadi kisah benar itu bukan pendapat kita sekarang, tapi misalnya kata Imam Ibnu Katsir, ya, dan kitab Al-Bidayah wa Nihayah, atau dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menilai bahwa kisah itu tidak benar. Ya. Kenapa tidak benar? Nah, itu berdasarkan riwayat sahih bahwa misalnya ketinggian Nabi Adam alaihissalam itu hanya 60 hasta. Ya, betul. Dan ketinggian umatnya itu makin lama makin berkurang setelah Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi tidak kemudian di zaman Nabi Nuh malah lebih tinggi dari Nabi Adam, ya. Nabi Adam itu cuma 60 hasta, atau 60 hasta itu 30 meter lah, kalau diukur dengan meter, 30 meter. Masa kemudian ada keturunan Nabi Adam yang ketinggiannya luar biasa, ya, sampai kalau masak ikan itu memasaknya saja di matahari. Nah, ini dongeng-dongeng sebenarnya. Jadi yang menilai ini bukan kita, tapi ulama-ulama, sejarawan, ya. Seperti itu. Baik, ada hal lain yang mungkin disampaikan berkaitan dengan tema kita, info penting Nabi dan ada 60 hasta. Hasta maksudnya hasta Nabi itu atau hasta kitanya maksudnya. Mungkin hasta Nabi Muhammad. Hasta Nabi Muhammad. Tentu tidak berbeda dengan ukuran hasta kita sekarang. Karena ketinggian Nabi Muhammad juga tidak terlalu tinggi. Nah, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan bahwa beliau tidak terlalu tinggi, beliau tidak terlalu pendek. Nah, jadi ukuran normal manusia biasa.
Ukuran biasa. Jadi tidak kemudian dengan ukuran hasta yang panjang dan seterusnya, tidak seperti itu. Yang jelas kalau ukuran meter ya berarti 30 meter ketinggian Nabi Adam alaihissalam. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan dalam tema kita ini? Karena di dalam ceritanya ada yang bilangnya 60 hasta itu hasta orang yang panjang, kan? Padahal sama. Ya. Sama. Kira-kira 60 hasta berapa meter kan? 30 meter. 30 meter. Sekitar 30 meter. Nggak terlalu tinggi kali ya. Jadi kalau diukur dengan depa, ini kan hasta. Dari ujung jari tengah ke siku, ini namanya hasta. Itu hasta. Kalau dari ujung jari tengah sampai ke bahu, itu namanya depa. Depa. Jadi ini kan 1 meter. Iya. 1 meter. Nah, jadi kalau hasta, berarti kalau hasta ini 60 meter, berarti dinianya ditambah aja berarti 30 meter. Nah, seperti itu. Baik, para pemirsa HCTV yang Allah muliakan, jadi ini beberapa informasi-informasi yang sederhana sebenarnya yang ingin disampaikan kepada pemirsa sekalian. Tapi informasi penting, ya, penting. Karena memang ada banyak hal yang diceritakan berkaitan dengan nabi-nabi tapi tidak benar, ya. Misalnya contoh yang lain adalah berkaitan dengan Nabi Daud alaihissalam. Ya, ini sering disampaikan pada ceramah atau khutbah Idul Fitri, ya. Dalam momen maaf-maafkan. Itu sering diceritakan kisah Nabi Daud alaihissalam yang merampas istri orang. Beliau sudah punya istri 99 orang, lalu beliau ingin mengambil istri orang lain. Tidak mungkinlah seorang Nabi mengambil istri orang lain. Suaminya itu dikirim ke medan perang, ya, akhirnya meninggal di sana. Lalu kemudian istrinya setelah menjalani masa iddah selesai, lalu dinikahi oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, jadi ini sesuatu yang tidak benar juga, tapi ya sering disampaikan oleh khatib-khatib kita nih di momen Idul Fitri, karena nantinya ada momen minta maafnya nanti dalam akhir cerita itu. Jadi akhirnya cerita seperti itu pun disampaikan. Nah, jadi para pemirsa TV Allah muliakan, makanya ulama-ulama sejarah yang termasuk ahli hadis terkenal, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir, dalam kitab beliau Qasasul Anbiya, beliau menseleksi ya kisah-kisah yang benar ya berdasarkan ayat dan hadis Nabi SAW, dan ada kisah-kisah yang tidak benar. Jadi tidak bercampur. Khawatir kita kalau yang bercampur seperti ini berbahaya bagi masyarakat, ya. Jadi karena ada yang sekedar mendengar, ada yang langsung membaca langsung. Nah, itu beda-beda. Kadang-kadang ini cuma mendengar. Memikirnya udah betul begini, ternyata bukan begitu. Ada yang membaca langsung. Begitulah. Ya, baik, para pemirsa HCTV Allah muliakan. Jadi info penting nabi-nabi ini adalah satu topik yang penting disampaikan. Terutama di era kita yang jauh dari nabi-nabi itu, ya. Di Muhammad SAW itu sudah 14 abad meninggalkan kita, ya. Sehingga kalau kita tidak mempelajari sejarah beliau, kita khawatir tidak ada lagi kecintaan kepada pribadi Nabi SAW. Kita tidak pernah melihat Nabi, ya. Kita tidak tahu juga sejarah beliau. Nah, bagaimana kita bisa cinta kepada beliau? Nah, jadi harusnya setiap kaum muslimin itu kembali bersemangat untuk pelajari sejarah nabi-nabi. Ya. Terutama Nabi kita Muhammad SAW, ya, ketika beliau membangun kota Madinah, yang pada saat itu adalah kota Madinah ini namanya Yasrib, ya. Jadi kota kecil yang tidak pernah diperhitungkan oleh negara-negara besar pada saat itu. Romawi, ya, Persia itu tidak pernah melirik kota Madinah atau Yasrib ini. Bahkan penduduk Mekah juga, ya, orang Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan, Umayyah bin Khalaf, ya, Utbah bin Rabi'ah dan seterusnya. Setiap mereka datang ke Madinah atau ke Yasrib nama dahulu, mereka selalu mencemooh penduduk Madinah. Ya, kenapa? Karena memang
terbelakang. Pemikirannya terbelakang dari sisi agamanya, dari sisi sosial kemasyarakatannya, ya kan? Dari segala sisi penduduk Yathrib itu terbelakang. Meskipun sebenarnya kalau dari sisi ilmu saja misalnya, Mekkah dan Yathrib itu sama-sama terbelakang di zaman Nabi Muhammad itu, sebelum Nabi Muhammad memberikan pencerahan, ya, berdakwah dan seterusnya. Mekkah itu, mereka itu disebut orang yang ummi. La ya'lamuna al-kitab, tidak mengerti kitab. Karena memang tidak pernah diturunkan kitab suci apapun di Mekah di zaman itu. Tidak pernah diturunkan kitab suci apapun di Madinah. Jadi kalau dibandingkan dengan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, itu penduduk Mekah dan Madinah itu jauh. Ilmu mereka tuh. Ya. Nah, tapi kemudian datanglah Nabi kita Muhammad SAW, beliau memberitahukan informasi-informasi yang berdasarkan kitab suci Al-Quran, maka penduduk Mekah dan Madinah kemudian mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Di dalam kitab Al-Quran itu juga disebutkan kisah para nabi terdahulu. Nah, jadi mereka kemudian tidak lagi merasa minder ketika berhadapan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tahu cerita Nabi Adam, cerita Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan seterusnya. Penduduk Mekah, Madinah juga tahu berdasarkan kitab suci Al-Quran. Nah, itulah makanya peradaban umat Islam hari ini itu harus bermula dari kegemaran untuk membaca. Terutama sekali adalah sejarah dari nabi-nabi itu. Karena pada masa nabi-nabi yang lain agak susah. Karena kalau masa Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, kalau misalnya ada perang, jadi turunnya ayat perang, jadi tidak susah. Langsung turun wahyunya. Kalau di waktu nabi-nabi yang lain tidak begitu, agak sulit, agak payah sedikit. Bisa ditambah? Oh, seperti itu, ya. Jadi ya memang wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya itu kalau kita lihat misalnya dari sejarah Nabi Musa, ya, Nabi Musa itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Nah, itu masih wilayah Mesir, ya, masih wilayah Mesir. Kalau kita lihat di peta, itu Mesir itu dibagi kepada dua wilayah. Wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat itu adalah benua Afrika. Wilayah timur itu adalah benua Asia. Ya, sama seperti misalnya kalau Turki juga dibagi dua. Ada Turki yang wilayahnya ke Eropa, benua Eropa, ada yang wilayah Asia. Nah, Bukit Tursina itu berada di wilayah timur. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menerima wahyu, beliau keluar dari bagian barat Afrika itu, ya, dari benua Afrika ke benua Asia. Nah, jadi memang kalau kita lihat dari sejarah para nabi dan rasul, maka untuk mendapatkan wahyu itu butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan. Mereka harus keluar dari kediaman mereka sendiri, ya. Sampai cerita yang sangat populer berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam yang menerima wahyu di Bukit Tursina, itu beliau mendapatkan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, apa itu di tanganmu wahai Musa? Oh, ini tongkat ini kugunakan untuk menggembala kambing, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau begitu lemparkan tongkatmu wahai Musa. Lalu tongkat itu begitu saja menjadi seekor ular yang besar. Nah, itulah mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Nah, jadi memang para nabi dan rasul itu mereka diutus untuk kaumnya mereka saja. Ya. Jadi beda dengan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi terakhir, beliau diutus untuk seluruh bangsa. Tidak hanya untuk satu bangsa saja. Nah, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya sampai kepada Nabi yang ke-24, Nabi Isa alaihissalam, itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Terutama sekali adalah Bani Israel. Ya, jadi Nabi Yusuf untuk Bani Israel, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya kan, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, dan seterusnya. Makanya Rasulullah dikatakan itu apa namanya? Rahmatan lil alamin. Rahmat seluruh alam. Jadi bukan cuma untuk manusia dan seluruh makhluknya. Betul sekali. Batik kayak batik.
Makanya Nabi akhir zaman rahmatan lil alamin. Ya betul sekali. Iya, rahmat seluruh alam. Ya, jadi begitu Nabi, luar biasa memang karena Al-Quran ini adalah mukjizatnya langsung. Jadi kalau nabi-nabi sebelumnya mukjizat mungkin dalam bentuk peristiwa yang luar biasa yang bisa diindra, yang bisa dilihat oleh mata. Tapi Al-Quran mukjizat akal. Ya, hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akal. Yang mau berpikir. Ada banyak orang punya akal tapi tidak mau menggunakannya. Itu nggak bisa memahami Al-Quran sebagai mukjizat. Ya. Banyak orang yang setelah mempelajari Al-Quran memeluk Islam. Kenapa? Karena tidak pernah Al-Quran ini bertentangan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau orang Islam sendiri, kebanyakan kita adalah pandai membaca Al-Quran, tapi tidak tahu ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran. Tidak tahu isinya. Seperti itu. Ini yang harusnya sudah mulai kita giatkan diri kita. Tidak sekedar membaca, tapi juga tadarus. Ya, tadarus dalam makna yang lebih luas, bukan hanya tadarus membaca bersama-sama seperti yang kita praktek selama ini, terutama di bulan Ramadan seperti sekarang. Ada orang baca Al-Quran, satu orang baca Al-Quran, yang lain menyimak, beberapa orang lain menyimak, lalu yang lain yang kemudian tiba giliran yang berikutnya juga seperti itu didengar oleh yang lain, dan tidak sekedar mendengarkan baca Al-Quran, tapi juga mendengarkan makna Al-Quran itu. Ini yang jarang, Ustaz. Kita jarang membaca Al-Quran itu terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Berapa banyak dari kita yang masih belum membacanya khatam. Sekalipun termasuk saya. Tidak pernah menghatamkan terjemahan Al-Quran. Hanya sekedar menghatamkan bacaan Al-Quran itu. Bacaan saja. Tulisan Al-Quran yang berbahasa Arab itu, yang aslinya dari Nabi SAW, ya kan? Tapi terjemahannya kita tidak pernah baca, sehingga kita tidak tahu bagaimana sejarah Nabi Adam yang sebenarnya, yang sesuai dengan yang diajarkan Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Sejarah Nabi Idris, Nuh, dan seterusnya. Nah, ini satu contoh. Misalnya mengenai cerita Nabi Isa. Ya. Nabi Isa itu dalam pengetahuan umumnya masyarakat dunia saat ini, itu lahirnya di Bethlehem, di Syam, Bethlehem. Ya. Padahal sebenarnya tidak Bethlehem. Di Al-Quran disebutkan makanan syarqiyah. Makanan syarqiyah itu artinya tempat di sebelah timur. Jadi kalau kita baca peta, kalau kita lihat peta, itu sebelah timur dari Baitul Maqdis, itu bukan Bethlehem, tapi Nazaret. Nazaret. Tapi baik, kita akan sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini.